Halo teman-teman, hari ini gue mau ngelakuin sesuatu yang berbeda dari video-video panjang gue sebelumnya. Gue mau ngebahas sebuah kasus di tahun 2016, adanya di Bandung. Nama kasusnya nih Dago Elos. Jangan salahkan kami, warga Dago Elos, jika hari ini terbukti Pengadilan Negeri Bandung berpihak kepada para mafia tanah, Bandung akan terbakar, Pengadilan Bandung akan hancur oleh amarah kami. Hari demi hari kita lewati terus dengan ancaman pengusiran. Tapi hari ini kita buktikan perjuangan kita, kemenangan hari ini adalah jalan membuka kemenangan kita memiliki hak atas tanah yang kita miliki selama berpuluh-puluh tahun. Jadi di video kali ini tujuannya itu buat ngebedah salah satu skandal mafia tanah paling absurd yang pernah kejadian di Indonesia. Jadi kasus ini tuh kasus yang lumayan gede, di mana ratusan kepala keluarga di Dago Elos, Bandung ini nggak bisa tidur tenang selama bertahun-tahun. Jadi kasus ini adalah contoh gimana hukum kita tuh bisa dijadiin senjata untuk menindas rakyat kecil. Jadi setelah nonton video ini, gue harap ada yang bisa kita pelajari supaya tanah atau rumah kita itu nggak jadi korban dengan modus serupa. So let's dive in. Jadi ceritanya bermula di pemukiman padat Dago Elos, Bandung. Ada sekitar 300-an kepala keluarga atau 2000 jiwa yang udah turun-temurun hidup damai di lahan seluas 7 hektar. Dan mereka itu bukan warga ilegal ya, mereka punya KTP di situ, bayar PBB tiap tahun di situ. Bahkan di situ tuh udah ada RT RW resmi dari negara. Tapi di tahun 2016 muncul nih orang-orang yang ngaku kalau lahan itu punya mereka. Kita sebut ini aja sebagai Muller bersaudara. Mereka datang bawa perusahaan properti gede, ngegugat warga lokal di situ ke Pengadilan Negeri Bandung buat ngosongin lahannya. Nah di sini yang unik ya, senjata mereka apa? Mereka nggak bawa SHM, mereka nggak bawa HGB, mereka bawa 3 lembar surat Eigendom Verponding, keluaran tahun 1934. Nah buat yang belum tahu, Eigendom Verponding itu adalah surat kepemilikan tanah di era Hindia Belanda. Logikanya ya, kita kan udah merdeka tahun 1945. Ngapain aturan Ratu Belanda masih laku di sini? Nah akhirnya warga Dago Elos make logika ini buat dipakai di pengadilan. Jadi setelah digugat tahun 2016 tadi, urutan drama pengadilannya tuh kayak gini. Pertama di tahun 2017, sidang awal Pengadilan Negeri Bandung, warga kalah. Nggak terima rumahnya mau digusur. Warga banding lagi dong ke pengadilan tinggi di tahun 2018. Hasilnya apa? Kalah lagi. Kertas zaman Belanda ini dimenangin sama hakim 2 kali berturut-turut. Sumpah ini nyesek banget. Tapi untungnya warga Dago Elos nggak nyerah sampai situ. Mereka ngelawan terus sampai ke benteng terakhir hukum kita, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung di tahun 2019. Dan di tingkat Mahkamah Agung inilah hakim akhirnya ketok palu warga Dago Elos yang menang. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa tiba-tiba menang? Gimana ceritanya surat Belanda ini bisa kalah? Nah jadi ceritanya gini, di Indonesia kita punya yang namanya UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, yang dibuat khusus untuk menghapus semua produk hukum tanah bekas penjajahan. Jadi di UUPA dicantumkan bahwa semua surat barat termasuk Eigendom Verponding itu wajib dikonversikan menjadi hak modern paling lambat tanggal 24 September 1980. Dan kalau sampai nggak diurus sampai tanggal itu, suratnya hangus, mati, dan tanahnya otomatis jadi tanah negara. Karena Muller bersaudara nggak pernah mengonversi surat tersebut sampai tahun 1980, ya surat mereka dinyatakan hangus. Dan karena udah jadi tanah negara, warga yang udah menduduki dan merawat lahan itu selama puluhan tahun menjadi pihak yang paling berhak. Dan di titik ini, warga udah sujud syukur. Mereka mikir akhirnya mimpi buruk mereka udah selesai. Sampai di tahun 2022. Jadi tahun 2022, keluarga Muller ini ngajuin
peninjauan kembali atau PK. Dan boom, putusan PK malah menganulir kemenangan warga. Jadi lahan 7 hektar ini kembali terancam dieksekusi. Jadi gara-gara putusan PK, warga ngerasa ada yang janggal sama dokumen lawan. Mereka akhirnya lapor polisi tanggal 14 Agustus 2023 atas dugaan pemalsuan surat. Nah, di sini lucunya nih, laporan mereka di sana malah berasa kayak dipingpong seharian. Frustrasi, akhirnya mereka ngeblokir jalan raya Dago. Dan disitulah terjadinya sebuah tragedi. Gas air mata sampai masuk ke pemukiman. Sumpah ini gue ngeliatnya juga sampai emosi. Bayangin gas air mata sampai masuk ke pemukiman. Ini kan udah pasti ada anak kecil, lansia. Mungkin ada tetangga yang nyebelin, but do they deserve that? Kenapa harus rakyat kecil yang ngalamin trauma seberat ini hanya demi mempertahankan rumah mereka? Tapi karena video malam itu viral se-Indonesia, akhirnya warganet bersatu buat ngawal warga Dago Elos. Dan akhirnya Polda Jabar ambil alih kasus ini dan melakukan penyidikan. Nah, ini dia nih, plot twist dan karmanya. Setelah penyidikan selesai, akhirnya terbukti selama ini surat yang dipakai oleh Mueller bersaudara terbukti palsu. Dan akhirnya di tahun 2024, Mueller bersaudara ini akhirnya divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara selama 3,5 tahun. Dan yang paling penting, vonis pidana ini langsung dijadiin senjata buat warga Dago Elos untuk membatalkan eksekusi penggusuran rumah mereka. Jadi dari kasus ini emang kita bisa belajar, mungkin bener, no viral no justice. Dan ini pelajaran penting juga buat kita semua ya. Jangan pernah nyepelein legalitas properti. Emang SHM tuh nggak ngejamin 100% keamanan. Tapi bayangin kalau statusnya masih surat lama. Tapi gimana menurut kalian? Discuss. See you guys in next video. Bye-bye.